Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kebaktian Minggu hari ini, kita menggunakan tata kebaktian Minggu model keempat dalam rangka Minggu Paskah ketiga. Adapun tema yang kita angkat, berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 281. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki kebaktian ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai-Mu juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini dari Injil Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 34 yang berbunyi, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. Dan selanjutnya dengarkanlah juga hukum Allah kepada manusia sebagaimana terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Demikian. Jadi ketahuilah hai saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Kidung Jemaat 378. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kudus sambil bersahut-sahutan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku dalam aku muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 43. Kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 yang berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Lengkap Kidung Jemaat 216. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji Tuhan melalui bacaan Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai ayatnya ke-19 secara bersahut-sahutan. Setelah pembacaan Mazmur nanti kita menyanyikan Kidung Jemaat 48. Lembaga Alkitab membuat judul perikop terluput dari belenggu maut.
Baik, marilah kita mulai. Bagaimana aku balas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar najatku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan. kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar najat kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu ya ya Yerusalem. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami di pagi hari ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih tetap mempercayakan nafas kehidupan ini bagi kami, sebagai tanda bahwa Engkau juga masih memberi kesempatan bagi kami memperbaiki dan memperbaharui kehidupan ini. Terima kasih juga ya Allah, karena Engkau pun memperlengkapi kami dengan firman Tuhan, dengan tuntunan suara-Mu, agar kami betul-betul dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang memberitakan damai sejahtera bagi dunia ini. Allah sumber segala berkat, secara khusus saat ini ya Allah, kami menghayati Engkau juga berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Namun kami sadar dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami sesungguhnya tidak mampu untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan secara baik, jikalau tidak ada kuasa Roh yang kudus yang menaungi kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan tunduk diri kami memohon kemurahan kasih-Mu yang mencurahkan Roh yang kudus bagi kami sekalian, agar kami dapat mengerti, memahami dengan baik, bahkan mewujud nyatakannya dalam keseharian kami. Saat ini biarlah kami boleh belajar memperbaharui diri kami melalui firman Tuhan, agar kami pun dapat mengubah diri semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini Minggu tanggal 26 April 2020, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan telah mempersiapkan bahan bacaannya dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu
yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah ada yang terima hadiah? Lomba Paskah? Oh, lupa kita. Paskah kemarin gak ada lomba gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini memang suasana yang sangat khas, suasana yang kita belajar bersama-sama dari semua peristiwa ini. Lihatlah ini sebagai cara Tuhan untuk berbicara kepada kita secara khusus, secara khas. Sebagaimana pada pagi ini kita pun membaca dari teks Alkitab ini tentang bagaimana dua murid yang lain ini bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus.
Dan Bapak Ibu, ini adalah minggu kedua ketika kita membahas perjumpaan dengan Kristus. Minggu lalu tanggal 19 April ya, minggu lalu kita juga menyinggung, di dalam khotbah kita juga menyinggung tentang perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan para murid di dalam satu tempat. Hari ini kita juga membaca bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan dua orang muridnya yang lain. Salah satu disebut namanya yaitu Kleopas. Dalam perjumpaannya ini, mereka berdua tidak langsung ngeh. Apa itu ngeh? Sadar gitu ya. Tidak langsung, wah dia ini deh. Tidak langsung seperti itu. Ada proses, ada tahapan yang mereka jalani. Dan kemudian di situ mereka ternyata berefleksi juga. Sesudah mereka mengenali Tuhan Yesus satu dengan yang lain, kemudian saling berbicara, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ya? Tapi itu ternyata tidak membuat mereka langsung sadar bahwa itulah Yesus. Kapan mereka baru sadar? Saat Yesus mulai memecah-mecahkan roti, membagi roti, berdoa, minta berkat. Itu adalah tindakan yang sangat khas, yang mereka yakini itu sebagai tindakan khas dari Tuhan Yesus. Nah, menarik Bapak Ibu, saudara Tuhan, selama 2 minggu ini kita membahas tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid. Dan dalam 2 minggu ini juga temanya kurang lebih sama. Berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Mirip dengan tema di minggu yang lalu tanggal 19, perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Itu tema minggu yang lalu tanggal 19. Bagaimana kita melihat ini? Bagaimana kita memaknai bagian ini? Saya mencoba menganalogikannya begini Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan. Ada kalanya kita tidak sadar sesuatu, tidak menyadari sesuatu itu sangat dekat dengan kita. Baru kemudian kita menyadari sesudahnya. Contoh begini. Siapa yang sudah mulai pakai kacamata? Saya sebenarnya sudah mulai. Hari ini saya lupa bawa kacamata. Ada kalanya orang nyimpen kacamata itu di mana? Di kantong, ada. Sehari-hari kacamata itu padahal juga dekat dengan kita kan ya. Nyimpannya juga di kantong. Ada juga orang yang nyimpen kacamatanya di kepala kan langsung. Pari gitu ya. Nyimpen kacamata di kepala atau diletakkan? Diletakkan ya. Diletakkan. Habis pakai, diletakkan. Nah udah sekian lama terus nyari-nyari kacamatanya di mana gitu kan? Kayak lupa gitu, memang udah lupa. Pikun, ya enggak pikir apa, lupa aja gitu ya. Baru kemudian oh ya ampun ini di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Peristiwa perjalanan 2 murid ini yang menuju ke Emmaus, jarak Yerusalem ke Emmaus disebutin 7 mil. 7 mil itu berarti sekitar 11-12 km lah ya. 7 mil, 1 mil kan itu 1,5 kilo ya. Betul ya? Kurang lebih ya, 1 mil 1,5 kilo kan? Ya kurang lebih. Itu perjalanan yang tidak pendek loh Bapak Ibu. Kalau kita berjalan 1 kilometer saja, itu berapa menit? Nah kalau perjalanan 11 km, 12 km itu berapa lama perjalanan? 2 jam perjalanan ada? Hah? Dari sini Pulau Gadung 13 kilo, jauh ya? Wow, jauh. Pakai motor berapa menit? Dengan kondisi sekarang ini lancar 20 menit nyampe ya. Itu pakai motor 20 menit. Kalau jalan kaki setengah hari bisa jadi. Atau di mana Anda Wiro Sabda gitu Pak yang lebih cepat terbang. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam perjalanan itu ada suasana batin, ada suasana tertentu yang melingkupi mereka. Apa yang digambarkan di sini? Ada kesedihan ternyata. Sama seperti tadi, kacamata itu mungkin karena suasana hatinya, pikirannya sudah fokus pada hal yang lain, sehingga tidak sadar bahwa kacamata itu ada di kepalanya, kacamata itu ada di kantongnya.
Kesedihan yang dialami oleh dua murid ini ternyata itu yang telah membutakan mereka tidak sadar ini Yesus. Kenapa tidak sadar? Bukankah secara fisik dia tampil gitu kan bersama-sama? Apa yang terpikirkan ini secara manusiawi sebenarnya bisa masuk akal kok, begini kok. Yang ada dalam pikiran sebagian besar orang mati itu tidak mungkin bangkit. Betul? Betul nggak? Jadi kalau ketemu orang yang mirip dari orang yang kita kenal sudah meninggal, ini benar nggak dia ya? Di jemaat ini ada sosok yang sangat terkenal dan sudah almarhum, Opa Martin. Betul ya? Saya secara fisik mengalami perjumpaan dengan beliau dulu sebelum saya menjadi pendeta di GKP Soroja. Sekarang bayangin Bapak Ibu, saudari, Opa Martin kita lagi ngobrol-ngobrol di teras, tiba-tiba Opa Martin datang gitu kan ya. Sok kumaha. Ada banyak reaksi kemungkinannya ya. Kaget, sekaget-kagetnya, oh hantu, bisa begitu. Atau bisa juga tidak sadar dengan cara menepis, nggak mungkin itu Opa Martin, ya nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi sangat mungkin dua murid ini menepis pikiran, itu tidak mungkin Yesus. Makanya mereka terus melanjutkan perjalanan. Baru mereka pada saat sudah tiba di rumah mereka. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak. Perjumpaan antara mereka dengan Tuhan Yesus menggugah batin mereka, menggugah hati mereka, menggugah tekad mereka. Ngapain? Balik lagi mereka ke Yerusalem. Bolak-balik. Berarti 14 mil, 24 kilo kurang lebih. Itu perjalanan tidak singkat Bapak Ibu. Tapi mereka tempuh untuk apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah berjumpa atau menjumpai mereka. Ini kan kabar sukacita. Artinya berita yang sudah mereka dengar bahwa kata Yesus telah bangkit, mereka alami sendiri. Ini menjadi penguat atas berita-berita sebelumnya tentang kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Berita yang baik tidak mereka simpan sendiri. Berita yang baik membuat mereka termotivasi untuk berbagi sukacita, berbagi berkat. Ada titik ketika mereka kemudian mengambil kesepakatan, yuk kita balik, yuk kita beritakan, yuk kita sampaikan kabar baik ini. Perjumpaan terhadap yang baik mestinya memang segera mungkin untuk kita bagikan berita itu, kabar baik itu ke orang lain. Motivasi itu yang mestinya menjiwai setiap orang Kristen. Bukankah peristiwa Yesus yang bangkit itu adalah kabar baik? Bukankah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kehidupan kekal bagi dunia, yang telah menyelamatkan manusia dari cengkeraman kuasa dosa ini kabar baik? Maka jangan digenggam sendirian. Bagikan, beritakan. Kalau kita bercermin dalam konsep pemahaman orang-orang Yahudi, untuk masuk surga, ya saya menggunakan istilah ini, untuk masuk surga, maka mereka wajib untuk mempraktekkan hukum agamanya, yaitu hukum Taurat. Apa yang lagi? Harus praktek sunat. Ya kan tradisi juga harus praktek sunat. Lalu kalau mereka mampu mempraktekkan hukum Taurat secara baik, secara sempurna, maka apalagi ketika mereka juga dihisapkan karena mereka keturunan dari Abraham, mereka selamat, pastilah begitu. Tapi kan pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat mempraktikkan hukum agama secara sempurna. Jadi dosa ya tetap terus. Tapi dalam konsep pemahaman iman Kristen kan kita tidak begitu. Bukan kita melakukan sebuah praktek ritual keagamaan, mempraktekkan hukum agama, kemudian kita selamat, bukan. Kita selamat karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Karena anugerah Tuhanlah, maka kita selamat. Bukankah ini juga kabar baik? Bukankah Tuhan telah sedemikian luar biasa baiknya mengasihi kita yang berdosa ini,
diterima dengan tangan terbuka oleh Tuhan. Kita, setiap orang yang mengaku percayanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 kata itu. Kita peroleh keselamatan karena Tuhan telah begitu baik kepada kita. Maka, masih dalam konteks konsep iman Kristen, kita yang telah diselamatkan ini punya tanggung jawab, yaitu memberitakan kabar sukacita dengan mempraktekkan hukum kasih. Yang sering kali kita bacakan setiap minggunya, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ini pemahaman iman kita, pemahaman iman Kristen seperti ini. Bukankah ini sudah sepatutnya kita beritakan? Maka perbuatan-perbuatan baik kita ini adalah respon atas kebaikan Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan, hidup kita penuh dengan syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah telah menyelamatkan kita. Sebagaimana dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ini, mereka segera berbalik ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik. Mestinya kita pun demikian. Kita yang mengalami perjumpaan setiap hari dengan Tuhan, dalam setiap doa kita, dalam setiap saat teduh kita, dalam setiap kesempatan kita berinteraksi dengan siapapun, merasakan cinta kasih Allah, maka sudah sepatutnya kita juga merespon kebaikan ini dengan berbagi kasih, mempraktikkan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Ini yang harusnya mengubah kita. Perjumpaan kita dengan Kristus yang telah bangkit mestinya juga membuat kita berubah menjadi lebih baik. Saya ingat betul, minggu lalu saya memprovokasi kita sekalian untuk menjadi virus tandingan. Kalau masih ada corona, COVID-19, kita menjadi virus baru, virus tandingan. Kalau COVID-19 membuat kengerian, ketakutan, kecemasan, dan banyak energi-energi negatif lainnya, kita harus menjadi virus tandingan yang memberitakan apa? Damai sejahtera, harapan, semangat baru, kekuatan baru. Situasi yang sedang menghimpit kita ini tidak membuat kita berhenti di sini, tapi membuat kita tetap semangat, punya pengharapan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang tidak membiarkan kita berjalan sendirian dalam situasi ini. Tuhan yang tetap memberi harapan bagi kita. Tuhan yang telah menunjukkan cinta kasih-Nya buat kita. Tuhan yang telah menuntun dan menolong kita menjadi pribadi yang terus diperbaharui. Maka nyatakan diri kita yang terus diperbaharui ini. Jadilah virus yang menebarkan cinta kasih. Virus yang menebarkan harapan dan semangat baru. Virus yang menampilkan energi positif. Tuhan telah memberkati kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan berhenti karena COVID-19. Melangkah terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Alamilah perjumpaan dengan Kristus setiap saat, setiap hari. Dan biarlah perjumpaan dengan Kristus itu betul-betul mengubah mentalitas kita menjadi pribadi yang terus diperbaharui demi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan respon Kidung Jemaat 329. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan menyatakannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280.
Warta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja, Minggu 26 April 2020. Pertama, bidang peribadahan. Untuk kebaktian minggu ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Sulu Sutia, Pendeta Jemaat GKP Jemaat Seroja. Untuk kebaktian yang dilakukan secara online antara lain kebaktian anak-anak sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian rumah tangga sektor 1 sampai 3, kebaktian pemuda. 2. Bidang pembinaan. Persiapan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 19.30 secara online melalui aplikasi Zoom. Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi. Persiapan Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan-kegiatan sepekan yang ditunda antara lain katekisasi reguler. Komisi Pelayanan Perempuan meliputi latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi. Untuk Komisi Lansia Maranatha meliputi latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi. Untuk kegiatan Komisi Kaum Pria. Untuk rapat kerja majelis akan ditunda, tetapi pembahasannya materi akan tetap dilakukan di rumah masing-masing. Dukungan dana COVID-19. A. Secara sinodal, menindaklanjuti surat Majelis Sinode tanggal 7 April 2020 tentang penghimpunan persembahan kebersamaan untuk mendukung jemaat-jemaat yang terkena dampak COVID-19. Maka Majelis Jemaat mendorong warga jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam penghimpunan dana untuk mendukung jemaat-jemaat GKP yang terdampak langsung secara finansial akibat pandemi COVID-19. Adapun penghimpunan dana akan dilakukan pada kebaktian online tanggal 26 April 2020 hari ini. Dana yang dihimpunkan dapat dikirimkan ke bendahara atau transfer ke nomor rekening gereja dengan mencantumkan pesan dukungan dana kepada jemaat-jemaat GKP. B. Lingkup GKP Seroja. Sesuai kesepakatan dalam sermon tanggal 17 April 2020, maka Majelis Jemaat melakukan penggalangan dana untuk membantu warga jemaat GKP Seroja yang terdampak langsung secara finansial akibat pandemi COVID-19. Penggalangan dana dan barang mulai kita lakukan per hari ini. Setiap warga jemaat dapat memberikan dukungannya berupa yang pertama, dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja dengan data sebagai berikut. Nama Indria Irawati .GKP Seroja. Untuk nama bank yaitu Bank Mandiri, nomor rekening 16606660008 dengan mencantumkan pesan dukungan dana bagi warga. Atau bisa juga berupa barang berupa beras, mie instan, telur, minyak goreng, atau masker kain. Barang dapat dihimpunkan di pastori dan dapat diserahkan ke Bapak Catur di bawah tanggung jawab Komisi Diakonia Pendidikan Sosial, di bawah Ibu Mimik dan tim. Schedule tahapan pemilihan Majelis Jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat GKP Jemaat Seroja. Dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang berkembang saat ini dan dengan memperhatikan arahan pemerintah, maka dengan ini kami memberikan beberapa jalan untuk menghimpunkan surat suara. Yang pertama, warga jemaat dapat memfoto surat suara yang sudah diisi, kemudian mengirimkannya kepada panitia penanggung jawab sektor. Yang kedua, warga jemaat dapat menyerahkan secara langsung kepada penanggung jawab sektor pada saat situasi sudah memungkinkan. Adapun penanggung jawab sektor yaitu sektor 1 Ibu Elizabeth Boru Pasaribu dan Bapak Patar Halomuan Gurning. Untuk sektor 2 Saudari Jessica Ora Nainggolan dan Ibu Kartika Utami. Untuk sektor 3 Bapak Febianus Maharano dan Ibu Hervina Boru Pasaribu. Untuk sektor 4, Saudara Arianto Marpaung dan Bapak Joni KB. Untuk sektor 5, Saudari Nova Octavia Gultom dan Bapak Januari Lubis. Untuk sektor 6, Saudara Stephen Pratama dan Bapak Haryanto E. Gultom. Untuk batas penghimpunan surat suara adalah sampai dengan akhir April 2020.
Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, ayahanda dari Bapak Haryanto Egultom di Sumatera Utara pada hari Jumat 24 April 2020. Kami segenap jemaat dan majelis jemaat GKP Seroja mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Allah Bapa di surga. Untuk warta keuangan, dapat dilihat pada soft file warta keuangan yang sudah dikirimkan ke dalam WhatsApp grup Jemaat GKP Jemaat Seroja. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat dan nanti akan kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau percayakan bagi kami hingga saat ini. Kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang tadi perdengarkan bagi kami. Bila dengan kuasa, hikmat, dan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di keseharian kami, lebih-lebih agar kami menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami tinggal. Allah sumber segala berkat, kami juga bersyukur, berterima kasih dalam suasana yang masih belum selesai karena pandemi COVID-19, kami tetap Engkau jaga, Engkau peliharakan. Tetap ada damai sejahtera dan pengharapan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami percaya pula bahwa Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap seru permohonan dan anak-anak-Mu, agar kami dapat segera dibebaskan dari ancaman COVID-19 ini. Kami percaya Engkau bermurah hati juga untuk menolong dan memberkati setiap orang yang berniat baik, bahkan turut campur tangan dalam proses penanganan ini. Kami percaya tepat pada waktu yang Kau rancangkan, setiap proses ini betul-betul dapat tuntas, menghasilkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Dan biarlah melalui peristiwa ini kami boleh belajar bersama-sama menjadi pribadi yang semakin arif dan bijaksana. Bila kami belajar untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Bila kami semakin belajar mengandalkan kuasa Tuhan saja. Ya Allah, sumber segala berkat, suasana ini memang begitu mencekam, tetapi Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Ketika kami berharap kepada Tuhan, kami percaya damai sejahtera Allah Engkau limpahkan bagi kami. Di kesempatan ini juga ya Allah, kami tunduk diri. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap detik kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan dengan berkat dari Tuhan juga beberapa saudara kami Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Di antaranya adalah Ibu D. Boru Hutapea, Ibu Nur Sinta Tarulina Borumanik, Saudara Alfredo Benaya Purba, Saudara Hendrik Nababan, Ibu Molina Dorpin Borupakpahan, Ibu Miss Maria Adriana Johannes, Ibu Dame Evarita Borusinaga, Bapak Oberlin Lumban Tobing, Bapak Yantono Simamora, Anak Kezra Maria Honda Borusinambela, Bapak Susmono, Bapak Patuan S. Simanjuntak, Ibu Nur Haida, Saudari Natasha Vinilabora Borupane, Saudara Joel Franklin Gultom, Bapak Jibronson Hasugian, Ibu Presilia Sanaki, Ibu Teresia Naomi Kristina Borusihaan, dan Saudara Gracias Peter Delano. Kami percaya Engkau yang berkenan menambahkan usia 1 tahun lagi bagi mereka. Engkau juga yang berkenan untuk senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Mu bagi mereka. Bagi mereka yang semakin dewasa dalam tumbuh kembangnya, bila Engkau menjadikan mereka masing-masing juga semakin arif dan bijaksana. Bagi setiap orang tua kami yang telah Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi, kami percaya Engkau yang akan berkenan senantiasa menjadikan beliau semuanya sebagai keteladanan yang baik bagi generasi-generasi berikutnya. Kekuatan, kesehatan kami percayakan sepenuhnya dalam campur tangan Tuhan. Untuk anak-anak kami yang baru menjejaki usia yang begitu belia, anak-anak sampai usia remaja, kami percayakan mereka juga ke dalam tuntunan Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Allah, kuat, sehat secara iman maupun juga secara fisik,
biarlah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kesehatan yang berasal dari Tuhan, mereka pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur juga untuk keluarga yang boleh menjalani kehidupannya tetap dengan sukacita, tetap berpengharapan di tengah-tengah situasi pandemik ini. Kami bersyukur untuk pasangan hidup kami, untuk orang tua kami, untuk anak kami, untuk kerabat kami, kakak, adik, dan seluruh bagian dari keluarga besar kami yang telah membimbing kami juga, atau kami dapat saling belajar satu dengan yang lain, saling menyayangi. Kami bersyukur ya Allah untuk semuanya itu. Kami juga bersyukur untuk tetangga-tetangga di mana kami tinggal, karena melalui mereka kami belajar untuk hidup bertoleransi, belajar untuk semakin menghayati makna nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara Indonesia. Dalam kebersamaan kami boleh saling bergandengan tangan menghadapi semua situasi ini. Dan kami percaya Engkau juga akan menolong memberkati masyarakat dan bangsa negara Indonesia yang saat ini sedang berjuang menghadapi situasi pandemi ini. Kami percaya Engkau bermurah hati juga untuk menguatkan dan berikan semangat pengharapan bagi kami semua. Ya Allah, dalam suasana, dalam situasi yang seperti ini, kami juga memohon berkat kemurahan Tuhan untuk saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat. Secara umum, bagi setiap orang yang ada di Indonesia ini, atau bahkan di muka bumi ini, yang sedang berjuang untuk menghadapi kondisi dan keberadaannya karena sakit penyakit yang dideritanya, Kau berikan kekuatan, semangat, dan pengharapan. Secara khusus, bagi mereka yang saat ini sedang mengalami langsung menjadi korban dari pandemi COVID-19, mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau berkenan untuk menolong, berikan semangat dan pengharapan. Bahkan setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsinya itu akan mendatangkan kebaikan. Secara khusus lagi Allah untuk jemaat Tuhan di GKP Jemaat Seroja yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang juga berproses untuk dapat pulih kembali, mereka yang tetap dalam perawatan, di antaranya adalah Bapak Yopi Tetelepta, Ibu Tio Mintar Boru Gultom, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Maruli Sihaan, Ibu Sautlan Boru Panjaitan, Ibu Supartini Sihombing, Ibu Julita Anita Borus Tompul, Ibu Cinda Mehuli Meliala Barus, Ibu Elsi Morangkir, Ibu Erna Sairin Daud, Bapak Jalihar Situmorang, Bapak Marjohan Sihaan, Ibu Dorminali Boru Gultom, Saudari Rabeka Borus Manjuntak, Ibu Sri Hastuti Satriono, Saudara Felix Songkiling, Saudara Mikael Ganda Anderson Simatupang, dan Saudari Yunita Sagita Songkiling. Bahkan mungkin juga ada saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Engkau bermurah hati untuk menilik mereka, melihat kebutuhan dan keberadaan mereka masing-masing. Bahkan Kau juga membukakan telingamu untuk setiap seru permohonan, ungkapan, serta kerinduan mereka untuk pulih kembali. Kami percaya pada waktu yang Kau rancangkan, mereka akan dikuatkan kembali. Kau juga akan memberkati makanan, minuman, segala perawatan, dan tindakan-tindakan medis yang dilakukannya untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga yang merawat dan mendampinginya, kami percaya Engkau juga menolong, memberkati mereka. Ya Allah, kami juga mengingat ada saudara kami yang saat ini sedang dalam suasana kedukaan karena orang tua terkasihnya telah Engkau panggil pulang. Keluarga dari Bapak Herianto Gultom, kiranya tangan Tuhan yang tetap memberikan penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah orang tua yang telah Engkau panggil pulang tetap ada dalam rahmat Allah, dan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki semangat dan pengharapan, bahkan sukacita menjalani kehidupan ini. Engkaulah penghiburan sejati, Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau juga akan tetap terus menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang dalam pergumulan-pergumulan khusus, mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau berusaha dapat bertahan hidup di tengah-tengah situasi pandemik ini. Engkau kiranya tetap menolong, merawat, dan mendampingi. Engkau yang tetap memberikan semangat dan pengharapan. Bahkan Engkau juga yang berkenan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulannya. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berproses untuk mencari pasangan hidup, mendambakan keturunan. Engkau mendengarkan setiap seru kerinduan mereka. Bahkan Engkau juga berkenan untuk senantiasa menghadirkan hati yang damai, hati yang berserah hanya pada kuasa dan kehendak Tuhan saja. Di atas semua itu ya Allah, kami percaya Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi-kondisi pergumulan-pergumulan lainnya ya Allah, Engkau yang lebih tahu keberadaannya, Engkau yang lebih paham apa yang sedang dialaminya, dan Engkau juga tahu jalan keluar bagi mereka. Kami percayakan mereka masing-masing juga ke dalam campur tangan Tuhan. Ya Allah, sumber segala berkat, kami juga berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk setiap aktivitas dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami tetap melakukan berbagai macam aktivitas. Kiranya Engkau yang juga menolong kami dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan hari demi hari. Engkau memberkati.
juga untuk setiap aktivitas pelayanan yang kami lakukan. Baik dalam persiapan untuk pelayanan secara online, Engkau juga menolong memberkati kami, melindungi kami dengan semangat dan cinta kasih Tuhan. Allah sumber segala berkat, kami berdoa juga untuk tetangga-tetangga kami yang saat ini pun sedang mengalami situasi sulit, yang berjuang untuk bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Kau juga bermurah hati untuk menolong memberkati mereka. Bagi para pemimpin kami Allah, baik mereka yang menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bimbinglah mereka dengan hikmat Tuhan agar betul-betul menjadi pemimpin yang berkeadilan, pemimpin yang betul-betul menjadi perpanjangan tangan Tuhan menghadirkan berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga percaya ya Allah, Engkau juga berkenan untuk menolong, melindungi mereka dari segala yang jahat, dari segala kuasa-kuasa penggoda, kuasa-kuasa yang akan mengganggu mereka dalam setiap fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Allah yang mengasihi kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani di gerejamu ini, majelis jemaat, komisi-komisi pelayanan, bahkan segenap kepanitiaan yang ada dalam lingkungan gereja Tuhan, beserta dengan perangkat-perangkat tugas dalam fungsi, peran, dan tanggung jawab pelayanan di gerejamu ini. Kau berkati agar setiap apa yang kami kerjakan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Berikan yang terbaik agar kami pun dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Allah sumber segala berkat, ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan kepadamu, tapi kami percaya Engkau berkenan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kami. Bahkan Kau juga berkenan mendengarkan setiap ungkapan-ungkapan hati kami yang tidak dapat kami nyatakan dalam setiap doa kami. Engkau Allah yang Maha Tahu tentu berkenan meniliknya, melihatnya jauh ke dalam lubuk hati kami. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat yang dapat kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas berkat dan karunia yang kita terima sampai dengan saat ini. Dan dengarlah nats yang membuat mendasari dan melandasi untuk persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita tata cara memberikan persembahan. Yang pertama adalah Bapak Ibu boleh menghimpun dari rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu berada dengan mengumpulkan dan menghimpun, mungkin dengan dikumpulkan dalam satu amplop, dan pada saat kesempatan yang lebih baik nanti boleh diserahkan ke gereja. Dan yang kedua, boleh juga Bapak Ibu memberikan persembahan lewat rekening gereja dengan transfer atau e-banking. Baik, kita akan menghimpun persembahan dengan memuji Tuhan dari PKJ 149 bait yang pertama. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apabila tangan kami terlalu memberi
bukan karena kami bisa memberi. Apabila tangan kami menyerahkan sesuatu, bukan karena kami punya kemampuan, tapi apa yang kami beri dan apa yang kami serahkan semua adalah karena berasal daripadamu. Kiranya Engkau berkenan pada apa yang kami persembahkan sebagai wujud syukur dan sukacita kami. Dan berilah kuasa dan kebijaksanaan kepada mereka yang mengelolanya untuk menumbuh kembangkan pekerjaan gerejamu. Dalam Yesus Kristus sumber segala karunia, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Dimohon untuk tetap berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan, mengalami perjumpaan senantiasa dengan Tuhan, menikmatinya, bahkan itu menginspirasi kita menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Mari kita sambut dengan nyanyikan Kidung Jemaat 188. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.